Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Keheningan berlanjut beberapa waktu sebelum Yao Lao tiba-tiba membuka matanya. Dia bisa merasakan Douqi yang sangat akrab mendekat. Banyak suara terseret yang muncul di lembah pegunungan ketika koloni semut hitam menuruni lereng dengan cepat dan sekejap. Sudah mendekati bangunan besar yang berada di dalam lembah. Beberapa penjaga sekte jiwa yang duduk di pilar batu mengeluarkan seruan yang mengejutkan ketika mereka melihat sekelompok semut hitam yang bergegas dari kejauhan. Itu adalah semut setan penelan batu. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Seru sosok hitam yang tiba-tiba berdiri. Teriakan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian. Lebih dari belasan sosok hitam segera berdiri dengan ekspresi pucat saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat menyerbu masuk ke dalam lembah. Bunyikan peringatan, teriak salah satu penjaga. Suara gelombang sonik yang tajam segera dipancarkan dari mulut sosok hitam yang dengan cepat dikirim ke ruangan besar. Sesaat kemudian, sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari ruangan besar. Ekspresi mereka segera berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua semut ini. Jangan sampai mengganggu para panatua terhormat lainnya, kata pelindung Liu mengerutkan keningnya ketika melihat gelombang semut di bawah. 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah dengan cepat menanggapi teriakan pelindung Liu. Douqi hitam segera melonjak keluar dari tubuh mereka dan dengan cepat menyebar ke arah semut yang menyerbu. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut ketika mereka menyentuh kabut hitam yang dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun jumlah semut benar-benar terlalu menakutkan. Meski kabut hitam menyebar, masih sulit menghalangi penyerangan semut. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh para panatua terhormat. Bagaimana mereka bisa masuk? Pikir pelindung Liu mengerutkan keningnya. Sementara pelindung Liu merenung, beberapa pelindung yang lain bergegas keluar dari dalam ruangan besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika ekspresi mereka segera berubah saat melihat semut yang menyerbu dari segala arah. Semut iblis menelan batu. Bagaimana mereka bisa menerobos masuk? Kata salah satu pelindung dengan serius dan mengerutkan keningnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada yang salah. Namun sebelum dia selesai berbicara, ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi ketika telapak tangan api menghantam tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Beberapa pelindung lainnya nampak begitu terkejut ketika mereka melihat tubuh yang tiba-tiba hancur. Di saat yang sama, banyak jeritan tajam bergema di dalam lembah. Jeritan tajam baru saja terdengar ketika pedang tajam tiba-tiba meluncur turun dari langit dan menghantam dua pelindung sekte jiwa lainnya hingga hancur. Pedang tajam baru saja menebas saat ruang menjadi sedikit terdistorsi. Beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli sekte jiwa. Douqi yang sangat kuat segera meletus dari Feng Zunzi dan lainnya tanpa ditahan pada saat yang bersamaan. Tekanan kuat yang menyebar dari langit menyebabkan ekspresi beberapa pelindung sekte jiwa seketika berubah. Kalian bajingan dari sekte jiwa, saatnya kalian membayar hutang hari ini. Teriak Feng Zunzi di langit sebelum melambaikan tangannya. Sepasang angin kencang bertiup dari langit dan dengan keras menghantam belasan ahli dari sekte jiwa hingga hancur. Setelah itu Feng Zunzi dan lainnya bergegas turun dari langit dan menyerbu memasuki lembah. Para pelindung hanya bisa segera mundur di bawah gelombang kekuatan yang ganas ini. Kalian berani membuat masalah dengan sekte jiwa? Apa kalian mencari kematian? Teriak Mugu yang muncul bersama panatua lainnya. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. Xiaoyan, kamu belum mati, kata Mugu mengerutkan keningnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat 5 panatua di langit. Api keunguan melonjak dari tangannya dan membakar seorang ahli sekte jiwa hingga hangus. Bajingan Mugu, tidak disangka kamu juga ada di sini, kata Xiaoyan. Kamu datang untuk Yao Chen, bukan? Kalian benar-benar berani merebut tahanan dari sekte jiwa. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya, kata Mugu seraya mengangkat dopeng di atas kepalanya dan berbicara dengan dingin. Tidak disangka Feng Zunzi juga datang. Feng Zunzi, kau benar-benar belum menyerah, kata Qintian dengan dingin. Feng Zunzi hanya tersenyum kecil saat mendengar itu sebelum melirik Xiaoyan. Masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menahan mereka, kata Feng Zunzi. Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan melesat ke ruangan besar. Kamu berani masuk? Kamu hanya mencari kematian, teriak Kunbo seraya melemparkan kabut hitam yang berubah menjadi ular hitam yang melesat di langit dan meluncur menuju Xiaoyan. Pergilah, kata Feng Zunzi yang melintas dan muncul di samping Xiaoyan dan mengepalkan tangannya.
Angin kencang tiba-tiba muncul dan dengan paksa menghancurkan ular hitam. "Hari ini kami akan melihat kemampuan kalian," teriak Kunbo yang bergegas turun dan bertabrakan dengan Feng Zunzi, dan segera terlibat dalam pertarungan sengit. Xiaoyan segera bergerak saat melihat keduanya terlibat pertarungan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang dengan cepat menuju ke ruangan besar. Namun tepat ketika dia akan memasuki pintu besar, ruang di depannya tiba-tiba beriak dan Qin Tian muncul di depannya. "Kamu adalah Xiaoyan. Apa kamu masih ingat diriku?" kata Qin Tian menatap Xiaoyan tanpa ekspresi. "Kamu adalah bajingan tua itu," kata Xiaoyan tersenyum tipis. Dia ingat orang tua ini telah menghancurkan kekuatan spiritualnya 2 kali saat dia menerobos ke dalam sekte jiwa saat bertemu Yao Chen. "Aku telah meremehkanmu. Hari ini kamu akan dikuburkan selamanya di sini," kata Qin Tian dengan dingin. Qin Tian melambaikan tangannya dan telapak tangan yang mengandung angin tajam segera meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur menghadapi serangan itu. Api 3000 hijau giok melonjak di tangannya saat dia mengepalkan tinjunya dan menghantam telapak tangan Qin Tian. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan dan mengguncang beberapa penjaga sekte jiwa hingga mereka terhempas. Xiaoyan mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan mengerutkan keningnya. Seorang Dojun memang benar-benar kuat. Di sisi lain, ekspresi Qin Tian nampak jelek dengan sedikit kejutan muncul di matanya. Xiaoyan benar-benar mampu mengandalkan kekuatan dojong miliknya untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Hal ini menyebabkan rasa dingin melonjak di hatinya. "Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini," kata Qin Tian dengan niat membunuh melonjak di matanya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia melesat dengan cepat menuju Xiaoyan. Namun tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, boneka langit bergegas dari langit dan muncul di depan Xiaoyan. "Lawanmu bukan aku, tapi dia," kata Xiaoyan. Petir muncul di bawah kakinya dan Xiaoyan langsung mengambil kesempatan menuju ruangan besar. Qin Tian segera bergerak ketika melihat itu, namun dihalangi boneka langit, menyebabkan kemarahannya melonjak. "Pelindung sekte jiwa, hentikan bocah itu hidup atau mati," teriak Qin Tian dengan dingin. Xiaoyan mengabaikan teriakan Qin Tian saat tubuhnya berubah menjadi bayangan yang menuju ke ruangan besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu ke pintu utama dan menghilang di dalam ruangan. Wajah Qin Tian berkedut saat melihat itu. Dia baru saja akan bergerak ketika wajahnya berubah saat tinju boneka langit meluncur ke arahnya. Doji hitam yang kuat segera melonjak akhirnya berubah menjadi rantai hitam yang meluncur ke arah tinju boneka langit. Sementara pertempuran besar meletus di luar, Xiaoyan dengan cepat menyerbu ke bagian dalam ruangan sebelum para penjaga sekte jiwa di sepanjang ruangan bisa menyerang. Mereka sudah diguncang oleh kekuatan Xiaoyan sampai memuntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikan Xiaoyan. "Bocah, kamu berani menerobos sekte jiwa. Apa kamu mencari kematian?" teriak 4 dojong bintang 7 yang baru saja muncul dan menghalangi Xiaoyan. Kabut hitam melonjak keluar dari tubuh mereka sebelum akhirnya bergabung dan berubah menjadi ular piton yang meraung ke langit. Ular piton mengayunkan ekornya yang besar dan dengan keras menghantam ke arah Xiaoyan. "Di tengah retakan yang menyebar, hanya 4 pelindung saja berani menghentikanku," kata Xiaoyan dengan senyum dingin. Api keunguan dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi naga api raksasa. Sementara Xiaoyan melesat dengan cepat ke depan. Ekor naga diayunkan dan dengan keras menghantam ular piton, menyebabkan ledakan keras yang menyebar ke sekitarnya. Riak energi menyapu seperti badai di tengah banyak suara retakan pilar batu besar dan menghempaskan beberapa penjaga sekte jiwa di sekitarnya ke tembok hitam dengan keras. Ekspresi 4 pelindung nampak berubah saat melihat itu dan bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi menyapu tubuh mereka dengan keras hingga mereka mundur dengan tubuh bergesekan di atas tanah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat melihat itu. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menjentikan jarinya dan 4 api hitam melesat keluar yang dengan keras menghantam mereka. Suhu yang menakutkan dari api 3000 hijau giok menyebabkan teriakan sengsara dipancarkan dari mereka berempat di tengah kabut hitam yang menipis. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan kekuatan spiritual melonjak keluar dan menghantam 3 pelindung itu hingga mereka terhempas dan hancur. Kekuatan hisap melonjak di tangannya dan menghisap pelindung terakhir kecengkraman tangannya. "Di manakah tempat jiwa-jiwa dipenjarakan? Katakan, jika tidak nasibmu akan sama dengan 3 orang itu," kata Xiaoyan dengan sinis. Wajah pelindung itu nampak pucat saat melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiaoyan. "Mereka dikunci di ruangan jiwa," kata pelindung itu ketakutan. "Bawa aku ke mereka," kata Xiaoyan segera melesat menjadi bayangan yang bergegas menuju ruangan jiwa.
Di sepanjang jalan, Soyan masih dihalangi oleh beberapa dojong. Namun dengan kekuatannya, mereka menjadi tidak berdaya di bawah tekanan api 3000 hijau giok. Dimanapun Soyan lewat, ruang di depan menjadi berantakan dengan mayat para penjaga yang menutupi lantai di sepanjang jalan. Soyan akhirnya tiba di ruangan jiwa. Dia perlahan masuk dan berhenti di panggung batu di tengah ruangan. Ada sekelompok cahaya yang sangat terang di tempat itu. Dia bisa merasakan aura yang sangat akrab menyebabkan hatinya nampak bergetar. Tubuhnya melesat dan mendarat di panggung batu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Youlau dengan rantai besar yang mengunci tangannya. Soyan berlutut di atas panggung batu dengan mata memerah. "Guru, murid ada di sini," kata Soyan dengan suara serak saat melihat Youlau yang tampak melemah. Youlau sedikit bergetar saat mendengar suara yang akrab itu dan perlahan membuka matanya. Dia terkejut sesaat sebelum senyuman yang dipenuhi rasa senang perlahan muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu telah tumbuh lebih kuat," kata Youlau dengan lemah. Soyan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya saat mendengar itu. Saat ini mereka berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Soyan perlahan berdiri, matanya menyapu sekelompok cahaya yang membungkus Youlau sebelum mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak dari dahinya dan menghancurkan sekelompok cahaya itu. "Guru, apa kamu baik-baik saja?" kata Soyan buru-buru membantu Youlau berdiri. Matanya langsung tertuju pada 4 rantai hitam yang mengikat tangan dan kaki Youlau. "Ini adalah rantai jiwa, tidak mudah untuk menghancurkannya," kata Youlau. Soyan sedikit mengerutkan keningnya. Tangannya memegang rantai hitam dan api keunguan segera melonjak di telapak tangannya dan membakar rantai hitam hingga rantai hitam mengeluarkan asap putih. Youlau terkejut saat melihat api keunguan di telapak tangan Soyan. Dia segera mengerti sesuatu dan sukacita melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu telah menelan api surgawi yang lain." "Benar, itu adalah api 3000 yang membakar," kata Soyan tersenyum. "Peruntunganmu benar-benar bagus," kata Youlau dengan senang. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Namun tak disangka Soyan bisa menemukannya berkali-kali. Api keunguan di tangan Soyan tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang menggerikan langsung membakar dan menyebarkan kabut hitam pada rantai sebelum akhirnya retak dan patah. Youlau menggerakkan pergelangan tangannya yang telah bebas dan melihat rantai hitam yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Tidak disangka dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. "Ayo, sebaiknya kita pergi dulu. Tempat ini sangat aneh," kata Youlau melihat sekelilingnya. Soyan mengangguk. Matanya melihat ke arah jiwa-jiwa lainnya yang memenuhi ruangan besar dan kilatan dingin muncul di matanya. "Aku harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa yang lain melarikan diri. Mereka akan membuat kacau sekte jiwa," kata Soyan dengan dingin. Soyan mengepalkan tangannya dan api keunguan akhirnya berubah menjadi cambuk api dan dengan keras diayunkan ke rantai hitam. Namun ketika cambuk api hendak menghantam rantai, udara di ruangan itu tiba-tiba mengeras menjadi dinding spasial hingga memantulkan kembali cambuk api. "Ternyata ada orang kuat di sini, ayo cepat pergi," kata Youlau dengan ekspresi yang sedikit berubah. Soyan nampak terkejut saat melihat itu. Dia dengan cepat membawa Youlau dan melesat keluar. "Yao Chen, kamu menemukan murid yang baik. Dia berani datang ke sekte jiwa dan menyelamatkanmu. Aku memuji keberanian ini," kata Taixing yang tiba-tiba muncul. Soyan dengan cepat mundur ketika sosok itu muncul, namun ruang di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang dinding spasial yang menghalangi jalannya. Ekspresi Soyan sedikit berubah saat merasakan penghalang spasial di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. "Dia seorang dojun," gumam Soyan mengerutkan keningnya. "Setan tua Taixing, kamu juga di sini," kata Youlau dengan ekspresi sedikit berubah. "Ketua sangat menghargaimu, karena itu dia mengirimku ke sini. Selain itu aku berencana memancing yang besar datang," kata Taixing seraya menoleh ke arah Soyan. "Kamu tahu kalau aku akan datang," kata Soyan tersenyum dingin. "Cepat atau lambat itu akan terjadi. Ketua bahkan lebih tertarik padamu dibandingkan dengan Yao Chen, karena benda kuno itu seharusnya ada padamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakannya, jikapun dipukuli sampai mati, kamu pasti menyimpan benda itu," kata Taixing tersenyum dingin. Niat membunuh melonjak di mata Soyan saat mendengar itu. "Jangan bertarung dengannya. Ayo pergi dulu, kamu bukan tandingannya," kata Youlau dengan suara yang dalam saat dia melihat ekspresi Soyan yang gelap. Soyan mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa orang tua ini lebih kuat dari Mugu. "Karena aku di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat?" kata Taixing tersenyum dingin.
Dia mengulurkan tangannya dan douci hitam melonjak dari tangannya, akhirnya berubah menjadi telapak tangan yang meluncur ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat melihat telapak tangan yang meluncur ke arahnya. Jurus perubahan teratai hijau ketiga langsung diluncurkan Xiaoyan, menyebabkan doucinya melonjak secara mengejutkan. Api keunguan keluar dari telapak tangannya akhirnya berubah menjadi naga api, dan dengan keras menghantam telapak tangan Taixing. Benturan itu menyebabkan ledakan keras yang mengguncang ruangan besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa menghancurkan beberapa rantai hitam dan menghempaskan banyak tubuh spiritual yang terikat. Xiaoyan mundur beberapa langkah dengan ekspresi serius di matanya. Dari tebakannya, Taixing setidaknya telah mencapai bintang 5 dojun yang disebut Tianjun. Setan tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 dojun. Jangan melawan dia langsung, kata Youlau saat melihat Xiaoyan dipaksa kembali. Guru, masuklah ke cincin, serahkan sisanya padaku, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Yao Chen terkejut saat mendengar itu sebelum mengangguk. Setelah itu tubuhnya menghilang ke cincin hitam di jari Xiaoyan. Kilatan tajam muncul di mata Xiaoyan saat dia melihat Youlau memasuki cincin. Tidak peduli siapapun yang akan menghentikannya, dia pasti akan membawa Youlau pergi hari ini. Apa kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Aku ingin lihat apakah ada orang di klan Xiao yang masih bisa dibandingkan dengan Xiao Shan sejak dia masih hidup, kata Taixing tersenyum dingin. Ekspresi Xiaoyan nampak dingin saat mendengar itu. Douci yang semakin kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan melepaskan kekuatannya ke puncaknya. Serahkan kunci itu dan kamu akan selamat, kata Taixing tersenyum dengan santai di hadapan douci Xiaoyan yang semakin melonjak. Xiaoyan tersenyum dingin di dalam hatinya saat mendengar itu. Matanya menyapu ke sekelilingnya untuk mencari jalan keluar. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri, kata Taixing seraya merentangkan tangannya dan kelima jarinya menghadap ke arah Xiaoyan. Segera 5 kabut hitam keluar dari jarinya, akhirnya berubah menjadi rantai hitam dan muncul di atas kepala Xiaoyan. Serangan yang sangat cepat itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Petir muncul di bawah kakinya dan dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur menghindari rantai hitam. Rantai hitam dengan keras melewati di depan Xiaoyan dan menghancurkan bebatuan hitam di belakangnya. Taixing melambaikan tangannya dan rantai hitam kembali meluncur dan menyerang tubuh Xiaoyan dari segala arah dengan cara yang sangat cepat. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya. Pedang berat membentuk pertahanan bayangan pedang dan memblokir semua serangan rantai. Di bawah gelombang serangan berantai yang menakutkan, kaki Xiaoyan nampak bergesekan di tanah sebelum menstabilkan tubuhnya. Taixing memandang Xiaoyan dengan tajam. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan. Sebuah telapak tangan yang menyebabkan celah hitam muncul dengan cepat meluncur ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Kakinya dengan cepat mundur saat dia menebas pedangnya dengan kasar ke bawah dan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Saat dia melepaskan jurus gelombang pemecah api, cahaya bilah tajam yang besar segera keluar dari ujung pedangnya dan menghantam telapak tangan. Namun serangan bilah tajam itu hanya menyebabkan telapak tangan sedikit bergetar. Telapak tangan semakin cepat dan sekejap sudah muncul di depan Xiaoyan. Bahkan dengan kecepatannya, dia tidak mampu menghindarinya. Dengan cepat, dia menegakkan pedangnya di depan tubuhnya. Telapak tangan akhirnya menghantam pedang berat, menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat keduanya berbenturan. Kakinya tertanam ke dalam batu yang hancur di bawah kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan membalikan pedangnya saat dia bergegas mundur dan menegakkan tubuhnya. Dia melihat pedang berat dan terkejut ketika menemukan jejak telapak tangan yang dangkal tercetak di pedangnya. Pedang berat telah menjadi senjata andalannya dan dia yakin akan kekerasannya. Namun tak disangka Taixing mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Kamu memang cukup bagus, kata Taixing yang muncul tak jauh di depan Xiaoyan. Dia melirik pedang berat di tangan Xiaoyan dan tersenyum tipis. Jangan bermain-main dengan pedang itu. Pedang itu tidak berguna di depanku, kata Taixing tersenyum dingin. Senyuman buas muncul di wajahnya saat dia melesat dengan kejam ke arah Xiaoyan. Sepertinya dia tidak akan membuang waktunya dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan perubahan di wajah Taixing. Petir muncul di bawah kakinya dan tubuhnya segera mundur. Api keunguan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan dengan cepat berubah menjadi teratai api yang membawa gelombang energi yang sangat liar menyebar ke sekitarnya. Xiaoyan dengan kejam melemparkan teratai api ke arah Taixing sebelum mundur dengan cepat. Teratai api tiba-tiba meledak ketika jaraknya cukup dekat dengan Taixing, menyebabkan gelombang api yang menakutkan menyapu dan mengguncang beberapa pilar batu. Di tengah suara retakan yang menyebar, Xiaoyan melihat teratai api yang meledak. Dia jelas tahu teratai api tidak mungkin membunuh Taixing. Sesaat kemudian Taixing perlahan keluar dari gelombang api dengan pakaian sedikit robek. Taixing menatap Xiaoyan dengan wajah serius dan kilatan dingin melintas di matanya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Kilatan melintas di matanya saat tubuhnya melayang di udara.
Api ungu melonjak keluar dari tubuhnya dan ditembakkan ke arah rantai yang mengikat jiwa-jiwa di udara dan menghancurkannya. Di bawah rantai yang hancur, banyak jiwa perlahan membuka mata mereka dan segera melarikan diri dari ruangan besar dengan cara yang kacau. "Kamu mencari kematian!" teriak Taixing dengan dingin saat melihat banyak jiwa yang melarikan diri dan segera meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat Taixing meluncur ke arahnya dengan kejam. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik petir muncul di tangannya. Dia melemparkan 3 manik itu ke arah Taixing dan meledakkannya pada jarak yang cukup dekat. Taixing perlahan keluar dari gelombang ledakan yang menakutkan dengan kemarahan yang pekat di wajahnya. "Bajingan, semua jiwa-jiwa itu sudah melarikan diri. Kamu akan membayarnya." "Tangan memetik bintang," teriak Taixing dengan sinis. Tangan kanannya tiba-tiba membesar. Setelah itu tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Tangannya yang besar itu tiba-tiba meraih dan ruang di sekitar Xiaoyan nampak mengeras. Xiaoyan hanya bisa melihat tangan besar yang dengan cepat mendekat. "Bocah, semua sudah berakhir," kata Taixing tersenyum dingin. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.